Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Nah, temanya tuh di sini mengenal kegiatan Bimba A I U E O. Oke. Next, yang pertama, berapa durasi waktu kegiatan Bimba A I U E O? Nah, lama durasi yang saya tangkap dari Zoom itu 50 menit, 40 menit untuk kegiatan inti dan 10 menit untuk kegiatan pembuka dan penutup. Sedangkan yang saya pelajari dari hasil observasi itu hanya 40 menit, yang 30 menit untuk kegiatan inti dan 10 menit lagi untuk kegiatan pembuka dan penutup. Nah, yang kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal, pembuka, dan berapa lama durasinya? Nah, kalau yang pembuka itu bertanya tentang dialog kesukaan kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Halo adik, adik hari ini berangkat sama siapa? Sama papa, bu guru. Sama papa, gue dianterin sama mama. Enggak bu guru, mamanya lagi masak. Oh gitu, adik dianterin sama papa. Naik apa deh? Naik motor bu guru. Motor itu rodanya ada berapa deh? Ada 2. Nah seperti itu ya contohnya. Dan selanjutnya itu hanya contohnya saja. Dan lama durasi waktunya itu 5 menit. Nah yang ketiga, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Nah yang dilakukan ialah berdialog, berdialog, terus bermain modul baca-bacaan yang udah dilipat, terus bermain tarik baca, belajar menghitung, menulis, ataupun bercerita sesuai keinginan anak. Nah, durasi waktunya itu 30 menit untuk yang saya tangkap dari hasil observasi di unit. Nah, kalau untuk di Zoom 40 menit gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasinya? Nah, kalau yang itu tuh biasanya kita bernyanyi dulu, bermain bebas gitu, mau main puter-puteran atau apa gitu 5 menit itu. Terus berdoa deh. Nah, durasi waktunya itu cuma 5 menit. Pertanyaan selanjutnya, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A I U E O? Nah, jadi pelaksanaan dasarnya itu kita harus berparadigma Bimba gitu. Terus harus tahu metode Bimba. Terus harus menjalankan 3 kunci kebahagiaan, yaitu beriman, belajar, dan berbuat baik. Nah, yang keenam, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A I U E O? Yaitu saat berdialog dengan anak. Nah, itu prioritas utamanya. Dan setiap saat dan seperti tentunya kita harus melakukan baca-bacaan, fun learning, smelted system, dan individual system. Nah, begitu. Yang ketujuh, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Tentunya setiap berdialog dengan anak gitu ya. Terus setiap saat ketika anak menjawab pertanyaan dengan benar, anak mau menulis modul, nah itu kita kasih reward dan kasih motivasi supaya anak semakin giat dalam belajar. Oke, pertanyaan yang ke-8, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Nah, tentunya setiap saat, dan kita harus satu langkah di depan anak gitu. Jadi misalkan ada gunting disimpan di situ, kita harus segera disimpan di tempat yang tidak dijangkau supaya tidak terjadi pokoknya yang tidak diinginkan gitu kan, itu berbahaya ya. Anak kecil kan apa-apa dimainin aja gitu.
Nah, yang kesembilan, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Nah, yang pertama itu menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar dan mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik atau psikis dari motivator, teman dan orang tua. Dan yang selanjutnya, motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Nah, tidak boleh ada kekerasan. Jadi jangan ada paksaan di antara kita gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan belajar sambil bermain sambil belajar. Nah, tentu saja harus memahami konsep dari Bimba itu sendiri apa ya. Kan kalau tidak memahami susah mengevaluasinya bagaimana. Nah, yang kedua, memahami konsep dasar variaton skill atau skill anak itu gimana, ininya gimana nih, gimana cara ngatasinnya anak yang begini seperti itu. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba AIUEO. Nah, ini harus paham, soalnya nanti kan kita yang harus memberikan, oh si anak ini tuh ini nah gitu ya. Nah, yang selanjutnya, motivator mampu mempersiapkan materi yang diberikan di kelas. Nah, jadi si motivator tuh udah tahu, oh anak ini tuh udah tulis baca nih, udah hebat menghitung nih. Nah, tinggal ini yang ini gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bung Anjela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.